Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang estimation and confidence interval pada mata kuliah statistik bisnis. Namun sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan nama saya Christina Cetapada dengan NIM 2106111020528, kelas 2B8 Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Kita masuk pada materi pengertian dari estimation and confidence interval, atau biasa disebut estimasi dan interval kepercayaan. Estimasi titik merupakan angka tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi, sedangkan interval kepercayaan merupakan jangkauan nilai yang dibentuk dari data sampel, sehingga parameter populasi kemungkinan muncul dalam jangkauan tersebut pada probabilitas tertentu. Selanjutnya, penggunaan teori estimasi. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Estimasi dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengestimasi prevalensi penderita penyakit, mengestimasi angka kematian seperti AKI dan AKB. Yang kedua, di rumah sakit. Teori estimasi dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah pengunjung atau memperkirakan prognosa kemungkinan sembuhnya suatu penyakit. Kita masuk dalam jenis-jenis estimasi. Estimasi yang pertama adalah titik estimasi. Titik estimasi merupakan salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Titik estimasi ialah nilai tunggal yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi. Titik estimasi yang dapat digunakan untuk mengadakan estimasi parameter populasi ialah rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi, proporsi sampel terhadap proporsi populasi, jumlah variabel tertentu yang terdapat dalam sampel untuk menaksir jumlah variabel tersebut dalam populasi, dan varians atau simpangan baku sampel untuk menaksir simpangan baku populasi. Dan yang kedua, estimasi selang atau interval estimation. Dalam estimasi interval ini adalah bahwa sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal dengan simpangan baku atau sama dengan SE sifat dari distribusi sampling. Dengan ini, kita menentukan batas minimum dan maksimum terletaknya nilai mikro. Jarak dari batas tertinggi dan terendah ini ditentukan sebagai konfidensi. Konfidensi interval atau biasa disingkat dengan CI adalah luas area di bawah kurva normal yang ditentukan dengan presentase, misalnya 90%, 95%, dan 99%. Dasar estimasi selang atau konfidensi interval yang pertama bahwa sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal sekitar parameter dengan simpangan baku adalah standar error atau SE sama dengan sifat distribusi sampling. Dengan hal itu, dapat ditentukan jarak minimum dan maksimum letaknya nilai parameter atau confidence interval sama dengan confidence limit atau tingkat kepercayaan. Kita masuk pada rumus umum estimasi selang atau konfidensi interval. Rumus umum estimasi selang atau konfidensi interval yaitu seperti berikut. ST dikurang Z/2 alfa dikali SE kurang dari parameter kurang dari ST ditambah Z/2 dikali SE. Keterangannya, ST sama dengan nilai statistik atau sampel sama dengan X bar, Z/2 alfa sama dengan deviasi relatif, SE atau standar di error, parameter sama dengan nilai populasi yang diduga.
atau X bar dikurang Z seper 2 alfa dikali SE kurang dari parameter kurang dari X bar ditambah Z seper 2 alfa dikali SE. Di sini terdapat nilai konfidensi interval. Kita bisa lihat di layar. Nilai ini didapat dari tabel distribusi normal standar. Kita masuk dalam contoh soal. Suatu penelitian tentang kadar Hb ibu hamil di Jakarta Barat dengan 100 sampel didapatkan Hb sebesar 9,6 gram, simpangan baku di populasi 5 gram dengan menggunakan 95% CI. Maka kadar Hb ibu hamil di Jakarta Barat sebesar. Di sini diketahui X bar sama dengan 9,6 gram, N sama dengan 100, delta sama dengan 5 gram, SE sama dengan 0,5 gram, CI sama dengan 1,96. Maka terjadilah seperti ini. X bar dikurang Z seper 2 alfa, SE kurang dari parameter, kurang dari X bar ditambah Z seper 2 alfa dikali SE. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara pengerjaannya cukup menggunakan rumus. Dengan begitu hasil akhir yang kita peroleh yaitu seperti di sini. Hasil akhir dari soal ini yaitu 8,62 gram kurang dari parameter kurang dari 10,58 gram. Jadi kesimpulannya 95% CI atau estimasi kadar Hb ibu hamil di Jakarta Barat adalah antara 8,62 gram sampai 10,58 gram. Artinya, kalau kita ambil berulang kali sampel yang sebesar 100 ibu hamil di Jakarta, maka 95% min sampel-sampel tersebut berada pada nilai 8,62 gram sampai 10,58 gram. Selanjutnya, makna dari konfidensi interval. Penelitian mengakui bahwa dengan konfidensi interval 90% atau 95% atau 99%, maka rentan nilai min yang didapat kemungkinan mengandung atau memuat nilai min populasi. Jika CI 95%, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, diakui ada 10%, 5%, dan 1% peluang di mana rentang nilai min yang didapat kemungkinan tidak mengandung atau memuat nilai min populasi. Baiklah, itu saja sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.